Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Khairul Ibad dari Universitas Diponegoro, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 NIM digit terakhir 006. Di sini, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan VFD seri AT4 untuk menggerakkan sumber induksi 3 fasa dengan sumber tegangan 1 fasa. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk memahami cara kerja VFD dalam mengubah daya 1 fasa menjadi 3 fasa, serta bagaimana kita mengatur kecepatan arah putaran dan mode gerak motor menggunakan fitur-fitur yang ada di inverter. Langsung saja kita ke video. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang praktikum VFD. Apa sih VFD? Kita lanjut aja. VFD adalah Variable Frequency Drive. Praktikum VFD input 1 fasa untuk motor 3 fasa. Tujuannya untuk memahami prinsip kerja atau wiring dan kontrol menuju motor melalui VFD. Kemudian VFD disusun untuk penjelasan video pembelajaran. Lanjut. Pernahkah kalian melihat mesin industri yang bisa berputar pelan, cepat, lalu berhenti mulus? Semua itu bisa terjadi karena VFD, Variable Frequency Drive. VFD itu fungsinya untuk mengontrol kecepatan motor sesuai kebutuhan. Kemudian kita akan belajar tentang kenapa teknologi ini penting untuk dunia teknik elektro dan industri modern. Lanjut. Fungsi VFD yaitu di teknologi industri modern, hampir semua sistem mesin industri memakai VFD. Lanjut. Mengontrol kecepatan motor, menyesuaikan RPM sesuai kebutuhan proses. Kemudian yang ketiga ada dasar otomasi dan kontrol. Latihan untuk memahami parameter seperti frekuensi, RAM, dan metode stop. Lanjut di sini ada gambar ya. Sine wave power, variable frequency control, variable frequency mower, AC motor, kemudian mechanical power. Kemudian ada operator interface, ada power conversion. Lanjut. VFD, efisiensi dan ramah lingkungan, kita perlu mempelajari VFD. 1. VFD menghemat listrik hingga 30-50%. 2. Mengurangi arus inrush saat start dan memperpanjang umur motor. Kemudian mengurangi panas, suara, dan getaran. Kemudian ada wiring, menghubungkan input LN ke VFD dan UVW ke motor. Parameter dasar frekuensi, RAM, ACC, atau DEC, mode stop. Uji coba nyata, melihat hubungan antara frekuensi RPM arus. Hasil akhir memahami bagaimana pengaturan frekuensi mempengaruhi kecepatan motor. Lanjut, kesimpulannya adalah belajar VFD, Variable Frequency Drive, bukan hanya untuk memahami bagaimana sebuah motor berputar cepat atau lambat, tetapi juga untuk mengerti bagaimana sistem kontrol modern bekerja secara efisien dan aman. Melalui praktikum ini, mahasiswa dilatih untuk menghubungkan teori dengan praktik nyata, mulai dari wiring, pengaturan parameter hingga analisis hubungan antara frekuensi, arus, dan kecepatan motor. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam dunia industri karena hampir seluruh sistem otomasi menggunakan teknologi VFD untuk mengatur kecepatan dan menghemat energi. Dengan menguasai VFD, kita tidak hanya menjadi operator alat, tetapi calon engineer yang paham prinsip kontrol, efisiensi energi, serta keselamatan kerja listrik. Oleh karena itu, pembelajaran VFD menjadi langkah awal untuk mempersiapkan diri menghadapi era industri yang semakin canggih dan berbasis otomasi. Jadi yang pertama kita pasang UPW dari total. Kita pasang ke inverter. Dari pinggir inverter. Nah, kemudian kita pasang kabel dari netral dari kabel. Lalu kemudian kita bisa colokkan kotak. Ya, inverter nyala. Halo semuanya, di sini aku bakal bagaimana cara kita mengatur parameter untuk mengatur frekuensi. Nah, nih lihat sini ya. Di sini kita lihat job sheet-nya. Job sheet-nya itu dia di parameter 6 tuh ada buat ngatur frekuensi. Jadi kita tinggal naikin. Nah kalau udah ke-6, nah ini bisa buat kita ngatur frekuensinya, bebas mau seberapa. Ini buat ngatur misalnya 100 atau gimana, intinya gitulah. Kemudian kalau udah tinggal kita lihat ini, terus kita lihat job sheet lagi. Di sini tuh ada parameter 7. Parameter 7 ini diaturnya tuh di job sheet tuh 0. Kemudian kita untuk parameter 10. Parameter 10 ini kita bisa ngatur range-nya tuh yang kalau 0 itu keypad, 1 itu kita pakai potensio, 2 itu analog, 3 itu pakai RS 485, tapi kita
biar lebih presisi kita pakainya yang keypad aja. Dulu kita klik, oke. Terus untuk program sebelah situ kita pakainya 0 ya, karena di sini di joysticknya 0. Nah kita enter lagi. Untuk parameter 12 kita pakainya tuh 1. Kita pakainya 1. Ini udah default ya, berarti kita langsung pakai. Dan jika sudah langsung aja kita bisa mengarah. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk parameter RAM akselerasi dan deakselerasi. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini untuk RAM akselerasi P32, P34. Masuk ke P34. Di sini angkanya 10. Semakin tinggi angkanya, semakin cepat motor akan mencapai ke frekuensi set point. Di sini kita atur ke 15. Kemudian untuk mengatur parameter deakselerasi, kita masuk ke parameter 42. Di sini juga sama, semakin tinggi angkanya, semakin cepat motor akan berhenti. Ya, gas. Jadi di part video kali ini aku akan jelasin cara menaik turunkan set point frekuensi. Jadi di sini udah disetting set point frekuensi. Nah, ini dia tuh naiknya berkelipatan 0,5. Jadi ini kita setting sampai ke 75. Nah, ini udah 75. Kalau di run itu dia akan mutar. Dan semakin tinggi frekuensinya, maka semakin tinggi pula RPM-nya. Terus kalau di stop, dia nanti akan berhenti. Oke teman-teman, jadi di sini bisa dilihat untuk F-nya itu 50. Di sini adalah frekuensi set point-nya 50. Dan pada saat kita pencet tombol hijau bertuliskan run di sini, maka motor akan berputar dan di sini H yaitu frekuensi aktualnya. Stop. Lalu kita stopkan kembali, maka motor akan berhenti. Yes. Udah. Oke baik, di sini aku akan menjelaskan tentang perbedaan forward dan reverse. Bisa dilihat di sini, ini kan tampilannya di forward. Ketika kita run, nah maka motor akan berputar searah jarum jam. Kemudian kita stop dan kita ubah menjadi reverse. Di sini muncul indikatornya. Dan kita run kembali, maka motor akan bergerak lawanan arah jarum jam. Oke, di sini saya akan menjelaskan fitur jog. Bisa dilihat di sini, tombol di sebelah sini ini adalah fitur jog, di mana fungsinya ketika kita tekan itu motor akan jalan, dan ketika kita lepas, nah motornya nggak jalan. Jadi fungsi jog itu cuma buat menyalakan motor pas ditekan aja, gini. Oh iya. Nah, Oke, di sini saya akan menjelaskan cara memakai timemeter sama thermometer. Jadi yang pertama itu kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, untuk memakai ini, timemeter kita bisa masukkan ke salah satu kabel ini, kemudian kita atur ke arus. Nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Jadi ini 0,6. Selanjutnya, kalau kita cara memakai tachometer, kita arahkan ke arah kertas ini ya teman-teman. Itu ke situ. Dan di sini keluar antara 2220 rpm. Jadi seperti ini saja.